Iya, dengar itu di WA itu kok banyak tanggal 1 bulan 9 open minded ya Bun. Ya, saya tidak tahu itu, biarkanlah saja mereka ya, karena mereka ini cepat ya, jadi mereka seperti itu. Namun saya tidak bisa bilang ke bapak-bapak, bunda-bunda ataupun Om Hengki bahwa tanggal 1 itu sudah open minded. September ya? Iya. Tidak, karena September itu kan baru pengumuman domain. Saya malu-malu dikit ya Bunda Lin ya. Coba nambahkan sedikit. Mau nambahkan ya masalah tadi Pak siapa yang nanya perkembangan tentang hackathon. Terus ada lagi informasi katanya tanggal 1 open mainnet. Itu benar apa yang dikatakan Pak Asrin, itu tidak benar. Jadi pionernya sudah ada, kemudian platformnya sudah ada yang betul-betul terverified oleh core team. Disitulah kalau tadi Mbak Hengki menanyakan ada di WA-nya siapa, yang penting bukan WA saya, itu mengatakan kepada Pak Hengki bahwa tanggal 1 akan terjadi open mainnet, itu bukan WA saya ya Pak Hengki ya. Jadi jangan salah, nanti disangkanya Pak Asrin September tanggal 1 open mainnet, itu salah gitu. Sebenarnya gampang sih Pak Hengki kalau mendapatkan informasi seperti itu. Tinggal jawab aja besok open mainnet gitu. Ya, kalau menurut saya Pak open mainnet itu sedang berlangsung kalau menurut saya ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Cuman kan karena open ekosistem belum terjadi. Jadi ada istilah open mainnet global belum gitu. Oh demikian. Tapi kalau menurut hemat saya Pak, yang namanya open mainnet global, open mainnet negara masing-masing itu enggak terlalu ada perubahan signifikan, dalam artian kalau kita bahas sekarang Pi itu sudah masuk pasar saja itu sudah cukup bagus. Iya, sudah memang kan kalau dari informasi Core Team kan kemarin itu kan istilahnya menggunakan open network. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan, open buka, net jaringan, work kerja. Jadi membuka jaringan kerja. Nah, saya belum juga mendapatkan sih kalau soal dari Core Team langsung istilah open mainnet, baru open network sih waktu tanggal 20 Februari kalau nggak salah. Yang diartikan sih menurut informasi yang saya dapatkan yaitu open buka, net jaringan, work kerja. Jadi membuka jaringan kerja. Ya. Ya itu bahasa globalnya lah itu Pak ya, bahasa awam kita lah artinya. Yang jelas kita tetap semangat mengikuti berita-berita dari Pi Network dari mana saja, tapi dari yang akurat, yang tepat lah, jangan asal-asal gitu lah ya. Oke Pak, dilanjut Pak, saya sebentar ada telepon lagi nih, saya turun dulu sebentar. Salam sehat untuk kita semua. Amin, amin. Kalau tanggal 1 open mainnet global atau apapun juga, karena sekarang Kotik kan sedang mengadakan event ya, event hackathon 2025. Itu kan kita sudah membaca ya di beradabi kita, walaupun kita bukan pengembang, hanya pioner, kita juga diharuskan membaca. Karena dari membaca itu walaupun kita bukan sebagai pengembang atau di platform, itu pioner wajib membaca. Jadi di situ kita mendapatkan informasi perkembangan proyek Pi Network ini. Contoh kemarin saya sempat membaca di situ event hackathon ini mulai pendaftarnya kapan, diumumkan kapan itu, kalau nggak salah saya ingat saya membaca itu 15 Oktober. Jadi diumumkanlah nanti di sana siapa pemenangnya, beberapa peserta mungkin ya yang mendaftar. Nah, di situ tanggal 15 Oktober. Setelah itu kita nggak tahu lagi beritanya apa. Menjelang pengumuman pemenang hackathon 15 Oktober itu kita sudah dihadapkan juga yang masalah lelang domain. Domain di situ. Nah, di situ kita mungkin dapat lagi informasi tentang project Pi Network ini, bagaimana perkembangannya dengan pengumuman yang lelang domain itu terus
kita melangkah seperti apa yang sudah sempat juga membuat domain, kita ikut lelang. Nah, di situ kan kita masih menunggu. Kalau kita menang atau kalah, kalau memang kita sudah pas waktunya sudah diumumkan, walaupun kita tidak menang, tidak ada menawar domain kita, berarti domain kita itu sudah hak milik kita. Dan mungkin di situ nanti kita diharuskan mengembangkan. Itu analisa ya kita ke depannya. Kalau memang sudah diumumkan domain lelang, nah di situ ada lagi pergerakan-pergerakan pioner yang terlibat waktu mendaftar domain itu bagaimana. Nah, sambil itu berjalan, event hackathon ini kan mungkin sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang mendaftar. Terus dalam rangka event itu apa yang harus dilakukan oleh aplikasi yang mendaftar itu yang mengerti hanya pengembang. Mungkin dikit di sini saya tambahkan, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin ada kendala-kendala dengan aplikasi P-Network, kita juga harus memaklumi. Mungkin untuk saat ini core team dia fokus dengan untuk infrastruktur ya, teknologi, ini hackathonnya apa, kan di situ core team sudah menyiapkan semua. Mungkin untuk hackathon ini mungkin core team fokus dengan event ini. Jadi mungkin ada gangguan di aplikasi-aplikasi yang sudah ada, mungkin kita di app mainnet, kita mau uji coba, ada kendala, mungkin permasalahannya mungkin dengan bersamaan ada event ini. Mungkin di situ mungkin aplikasi pengembangnya sedang mengembangkan ini, persyaratan untuk hackathon itu bagaimana, mungkin pasti ada dampaknya dengan jaringan atau aplikasi yang sudah ada di P-Browser. Mungkin ini saya tambahan saya sedikit yang masalah Pak siapa tadi menyampaikan di P-Browser sudah ada ribuan aplikasi. Di sini kita bisa juga harus paham membedakan mana yang app Studio dan aplikasi yang ada di Brainstorm, app mainnet. Yang untuk aplikasi app Studio itu memang disarankan kepada semua pioner yang punya bakat untuk mengembangkan aplikasi, diberikan kemudahan yang dengan menggunakan AI ya. Di situ kan berlomba-lomba mendaftar bagi pengembang baru, di sana mendapat kemudahan kita untuk mengembangkan satu aplikasi dengan bantuan AI. Itu bagi pioner yang baru. Tetapi bagi aplikasi pengembang yang sudah mendaftar mungkin beberapa waktu lalu, ini dalam acara hackathon, dia juga harus wajib mengikuti app Studio. Jadi mungkin ada satu platform sudah mendaftar di Brainstorm, ada untuk mengikuti hackathon, mereka harus juga masuk di app Studio, di sana mengembangkan inovasi aplikasinya seperti apa, itu sudah diwajibkan dia di app Studio juga. Jadi beda aplikasi yang ada di app Studio dengan yang di Brainstorm, yang aplikasi mendaftarkan PIOS melalui pengembangan di Develop, itu ada perbedaan. Dalam event hackathon ini, bagi yang sudah mendaftar di Develop, dia juga harus mendaftar di app Studio. Dia inovasinya apa? Di sana bisa dilihat pioner. Makanya banyak platform yang masuk di P-Browser, mungkin tadi Bapak tadi melihatnya di app Studio. Kalau memang aplikasi itu menurut core team baik, itu pasti nanti dia ke depan dia mengembangkan, harus dikembangkan, dan dia nanti masuknya melayani kita bagi pioner global. Mereka harus siap memenuhi syarat yang dari core team untuk masuk di app mainnet. Jadi kita apabila ada pengembangan baru aplikasi, benar kata Bunda Noni, siapapun juga itu kita dukung. Apalagi karya anak bangsa yang mana platform itu berada di negara kita. Kita sudah jangankan di negara kita, negara lain kita juga harus mendukung. Bagaimana cara dukungannya? Ya kita lihat dari aplikasi platform tersebut, minta dukungan pionernya seperti apa. Di situ antara pioner, menurut saya sebuah platform, kita harus saling mendukung. Kembali lagi,
Saya rasa bagi mengembangkan suatu aplikasi, platform, saya rasa dia memikir jangka panjang. Kedepannya demi pioner, ya wajib kita dukung. Kembali lagi, saya yakin semua platform yang sedang bergerak atau yang baru mau mendaftar, kita ikuti saja. Kita minta informasi yang sebenarnya perkembangannya seperti apa. Bila perlu, kita pioner menawarkan diri. Kita akan memberi dukungan. Cuman sebatas dukungannya seperti apa, mungkin like atau ratingnya biar naik. Kenapa? Nanti mungkin bukan pioner di Indonesia saja yang melihat di video demonya, misalnya seperti Uspindo, yang lain-lain sudah ada di Brainstorm. Kita beri dukungan like. Biar ratingnya naik, gunanya apa? Berarti di ekosistem bisa berjalan kan nanti dari mereka juga. Dengan mereka kita mengembangkan ekosistem ke depannya seperti apa. Yang penting yang disampaikan Bu Danoni tadi, platform tersebut dia mendukung nilai GCP. Bagaimana caranya? Ya pioner diarahkan. Kita mendukung GCP mungkin di satu aplikasi itu seperti apa kita lakukan. Yang mana yang sudah berjalan selama ini, nilai GCP sudah terbentuk ya, tercatat di blockchain dengan transaksi yang nyata di MapOP, yang mana aplikasi tersebut sudah terverifikasi. Itu sudah luar biasa. Itu dukungan dari pioner yang mendukung GCP. Kita lihat bersama di sana melakukan transaksi nilai GCP, itu hal yang luar biasa. Karena salah satu aplikasi yang sudah terverifikasi oleh core team di mainnet itu di MapOP. Untuk saat ini yang bisa kita lakukan, maaf sebelumnya di sini kita sementara bisa lakukan untuk mendukung nilai GCP di aplikasi yang sudah di mainnet terverifikasi itu lebih baik, bahkan lebih aman. Bukan kita menganggap yang belum mainnet, yang belum ada di APM mainnet tidak siap atau tidak aman. Itu salah. Semua pengembang itu ada step by stepnya. Jadi kita jangan pesimis, jangan melihat satu platform kita cari kekurangannya, kelemahannya, kita hanya mencari-cari, sedangkan kita bukan pelakunya. Jadi di sini kita semua pioner harus optimis. Siapapun pengembang membuat aplikasi, kita lihat. Bila dia minta dukungan, kita dukung. Kembali lagi, peringatan core team, aplikasi, semua itu pihak ketiga. Selagi sebelum terverifikasi, kita diharuskan berhati-hati. Bukan kita curiga dengan satu aplikasi, tapi pioner sendiri kan sekarang sudah cerdas semua ya. Misal kita kira-kira mau dirugikan, ya kita jangan dukung. Tapi kalau emang kita tujuannya untuk mendukung nilai GCP, menjalankan ekosistem, pioner tanpa diimbau sudah wajib mendukung. Mendukungnya bagaimana? Menaikkan ratingnya, pertama itu sudah harus. Jadi bisa kelihatan bahwa aplikasi yang ada di Indonesia ratingnya luar biasa. Mungkin dukungan dari ambasador menginformasikan suatu aplikasi di Indonesia sudah berjalan, mohon dukungannya, ratingnya naik, kita kan ikut bangga karena bagian daripada karya anak bangsa, yang mana aplikasi tersebut mendukung nilai GCP. Kita sudah yakin dengan nilai itu, kita tinggal menunggu waktu. Perjuangan kita tidak akan sia-sia ya untuk nilai GCP. Semoga saja bisa terkabul semua perjuangan teman-teman di sini yang meyakinkan pioner, yang ada ragu-ragu kita yakinkan, bahkan musuh kita rangkul, yang masih mau menerima. Kadang-kadang ada nimbul kesadaran, itu kan hal yang luar biasa. Itu tugas berat sebenarnya yang sudah dilakukan oleh duta-duta ambasador ya, khususnya di Indonesia, karena cemooh luar biasa, diremehkan, mungkin sudah tidak sakit hati lagi, sudah kebal, ya kita konsisten.
Saya yakin teman-teman di sini semua yang sering ikut obrolan, apa yang disampaikan dengan teman-teman ambasador di sini, menurut saya itu kedepannya terbaik untuk kita semua pioner. Saya rasa itu dulu. Terima kasih host Johas.